Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Arliana Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis saya, usaha sembako, yang bernama Toko Sembako Eka. Toko Sembako Eka merupakan toko yang melayani pembelian grosir dan ecer yang menjual kebutuhan sehari-hari mulai dari makanan kemasan, bumbu dapur, sabun, snack, hingga obat-obatan. Pemilihan lokasi usahanya sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya dekat dengan pelabuhan feri, penyeberangan, dan pasar. Alasan usaha ini didirikan karena belum banyaknya pesaing yang melayani penjualan secara grosir dan ecer dengan berbagai produk terlengkap, sehingga memungkinkan masyarakat akan memilih belanja di toko sembako Eka. Untuk melakukan studi kelayakan bisnis didasarkan dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Karena letak toko yang strategis, yang berada di wilayah yang ramai, padat penduduk, yang mana dekat dengan pasar, dekat dengan pelabuhan peri penyeberangan, maka sasaran pasarnya adalah peluang yang bisa dimanfaatkan pada waktu hari pasar Kamis dan Minggu. Para ibu rumah tangga, masyarakat sekitar yang melewati tempat usaha sembako, dan para konsumen lain yang ingin membeli secara grosir untuk dijual kembali barangnya. Aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Sumber barang kita sistemnya diorder dan dikirim oleh salesman dari berbagai produk barang. Kami menyiapkan transportasi untuk melayani pengantaran barang secara gratis khusus pembelian grosir. Untuk pembayaran bisa lewat transfer atau bayar tunai ke kasir. Jenis teknologi yang diharapkan jika dananya cukup, kedepannya pakai komputer untuk kasir. Aspek ketiga yaitu aspek hukum. Berdasarkan peraturan tentang penerbitan usaha menurut Surat Izin Tempat Usaha atau SITU yang dikemukakan oleh Menteri Perdagangan RI, dasar hukum kepemilikan surat izin usaha diatur oleh peraturan setiap daerah. Dengan adanya dasar hukum ini, setiap orang yang memiliki atau membangun usaha harus membuat surat izin usaha tersebut. Agar usaha atau bisnis yang ingin dibangun lebih aman dan tenang, maka kami membuat surat izin usaha ke kepala desa dan RT. Aspek keempat yaitu aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan usaha sembako ini diperlukan 3 orang karyawan, yaitu 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, yang mana mereka merupakan keluarga saya sendiri. Karyawan perempuan tugasnya untuk menyusun barang. Karyawan laki-laki tugasnya untuk mengangkat dan mengantarkan barang. Sedangkan untuk bagian kasir saya sendiri sebagai pemilik toko. Aspek kelima yaitu aspek keuangan. Untuk membangun toko diperlukan dana sebesar 60 juta dengan luas bangunan 6 x 8 meter persegi. Untuk modal awal seperti etalase, meja, dan lain-lain sebesar 1.500.000, alat seperti rak, timbangan, kalkulator, dan lain-lain seharga 900.000, kendaraan second 7 juta, dan stok produk sebesar 20 juta, dengan total 29.400.000. Adapun biaya operasional seperti gaji karyawan 1 juta dikali 3 orang yaitu 3 juta, belanja dagangan 10 juta,
biaya listrik, air, dan lain-lain Rp300.000, transportasi belanja dagangan Rp250.000, biaya lain-lain 1 juta, dengan total Rp14.550.000. Omset harian rata-rata sebesar 700.000, omset bulanan 700.000 dikali 30 hari, yaitu 21 juta. Laba bersih per bulan 21 juta dikurang 14.550.000, yaitu sebesar 6.450.000. Omset per tahun 6.450.000 dikali 12 bulan sebesar 77.400.000. Aspek yang keenam yaitu aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak ekonomi yaitu penyerapan tenaga kerja dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Dampak sosial dan budaya yaitu terjadinya interaksi antara pemilik toko dengan karyawan, pemilik toko dengan masyarakat sekitar, dan karyawan dengan masyarakat sekitar, khususnya pembeli. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Dampak positifnya yaitu masyarakat mudah untuk memenuhi kebutuhan. Dampak negatif, banyak kardus bekas yang berserakan. Untuk mengatasinya yaitu dengan menjual kardus bekas tersebut ke orang yang membeli kardus. Biasanya mereka datang langsung ke toko dan langsung ditimbang. Untuk kesimpulan dari proposal ini adalah pendirian usaha ini merupakan suatu peluang bisnis yang baik bagi saya apabila jika kita memperhatikan pada saat sekarang ini krisis global yang sedang melanda. Diharapkan dengan adanya proposal usaha ini dapat membuka wawasan pembaca untuk juga berkeinginan membuka usaha karena kondisi krisis saat ini. Tetapi ada yang menjadi kendala dalam usaha ini adalah tambahan modal untuk pengelolaan dan pengembangan.